Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar. Oke, Bella, syukur Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini, kita dapat berjumpa dalam perkuliahan teknik digital. Bella, saya akan melanjutkan dasar daripada digital, yaitu dengan eh, pembahasan mengenai sistem bilangan dan sistem kode. Jadi, eh, yang pertama kita ketahui bilangan. Jadi bilangan itu kalau secara umum kita menyebutnya dengan perhitungan, ada bilangan cacah, bilangan bulat, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Nah, itu semua jenis-jenis daripada bilangan. Yang paling kita kenal dalam sehari-hari dunia ilmu pengetahuan dan secara umum itu adalah bilangan desimal. Jadi desimal merupakan sistem bilangan dengan basis 10. Artinya 10-10. Oh. Digit angka yang digunakan untuk menyajikannya berjumlah 10 buah, yakni 0 sampai 9. Serta setiap digit penyusunannya memiliki bobot kepangkatan 10 pangkat N. Dengan N merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Jadi bisa bulat negatif ataupun positif. Contoh yang desimal itu seperti biasa bilangan 5.346. Nah, di bawahnya ada angka 10, 5.346-nya dalam kurung, atau juga bisa disebut 5346, 5.346, bawahnya 10, basisnya 10. Yang memiliki arti yaitu 5 kali 10 pangkat 3. Jadi menghitungnya itu dari sebelah kanan. 6 itu 10 pangkat 0, mulai dari 0. Kemudian 4 kali 10 pangkat 1. Kemudian 3 kali 10 pangkat 2 atau ratusan. Kemudian 5 kali 10 pangkat 3 atau 5 itu posisinya ribuan. Ini pelajaran anak SD ya. Kemudian angka-angka penyusun bilangan desimal disebut dengan digit. Jadi digit yang menempati posisi paling kiri, yaitu angka 5 pada contoh itu, memiliki bobot terbesar atau dinamakan dengan most significant digit, MSD. Sedangkan digit paling kanan atau satuan itu dinamakan least significant digit. Pak, Waalaikumsalam ya. Pak, izin Pak, ini Yogi Pak, yang kemarin Pak. Ah, Pak, izin Pak, ada Yogi masukkan ke portal Pak, judul yang kemarin Pak, sering Pak bilang itu Pak. judulnya Kita apa? promosi Pak, analisis pemeliharaan isolator 20 kafe Pak. Analisis pemilihan Yang usaha. kemarin,
Iya, pas Bapak sempro kemarin Pak, ada ini nguji Pak ya. Oh, udah sempro ya? Udah sempro nih belum? Bukan, bukan Pak. Yang kemarin Pak, pas Bapak sempro kan ini Pak, mati telepon Pak. Pas Oh, Bapak ini nguji Pak. oh, jadi Nah, Mas Yogi, udah bisa Pak Yogi garap Pak. Ini ya, jurnalnya Pak. jurnalnya. Coba buatlah proposalnya Iya udah Pak. kan? Proposalnya udah kan? Aku dulu Pak. Oh, belum Pak. ya? Ya, minta izin ajukan judul dia dulu gitu Pak. Oh Judul ya, Yogi. oh ya. Oke, nanti saya cek lah ya. Ini judulnya. WA kan ke sini judulnya, Gi. Ke ini Pak. Ke WA Iya aja. sih Pak. Nah, oke, Iya sih. oke, Gi. Oke, Terima kasih banyak ya Pak. ya makasih Gi. Waalaikumsalam. Atau disebut dengan tadi list significant digit atau LSD, yang berarti digit dengan bobot terkecil. Ya, jadi yang paling kanan itu yang pangkat 0 tadi, itu paling kecil. Jadi kalau 5.346 itu 5 di sini di kita ini tengok ini kan kita lihat, eh, 5 itu ada MSD, kemudian 10 sorry 6 itu adalah LSD atau least significant digit. Contoh lainnya adalah bilangan 0,25 yang memiliki arti, eh, 2 kali 10 pangkat minus 1, baru 5 kali 10 tambah 5 kali 10 pangkat minus 2. Jadi dan seterusnya ke kanan dia makin kecil sehingga pangkatnya pun makin kecil. Jadi nanti minus 2, 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, dan seterusnya. Kemudian, jadi berdasarkan contoh tersebut, hubungan digit-digit penyusunnya dengan bobotnya pada bilangan desimal pecahan 0,25 dapat disajikan menjadi sebagai berikut. MSD-nya itu 2, kemudian LSD-nya itu adalah 5. Jadi 0 itu enggak diikutkan dalam pengertiannya. Yang kedua adalah bilangan binar. Kalau tadi desimal, ini binar. Binar merupakan sistem bilangan dengan basis 2. Artinya dalam sistem ini, digit yang digunakan berjumlah 2. Dua buah, yakni 0 dan 1. Jadi tadi 10, basis 10, 0 sampai 9. Jadi kalau 2, 0 sampai 1. Serta setiap digitnya penyusunnya dinamakan bit. Nah, jadi pada bilangan binar ini setiap penyusunnya dinamakan dengan bit, memiliki bobot kepangkatan 2 pangkat n. Kalau tadi 10 pangkat n, ini 2 pangkat n. Dengan n merupakan bilangan bulat positif dan negatif, sama seperti tadi. Contoh, bilangan binar itu adalah 10110. Dengan dalam kurung, kemudian ada angka 2 di bawahnya, atau 10110 2, yang memiliki arti dalam bilangan desimal. Jadi kalau kita konversikan yang bilangan binar ini menjadi bilangan desimal, yaitu menjadi satu yang paling kiri ya. Satu yang paling kiri itu kali 2 pangkat berapa? Kita hitung dari kanan, paling kanan, angka 0 itu pangkat 0, angka 1 pangkat 2, pangkat 1, angka 1 lagi pangkat 2, 0 pangkat 3, berarti satunya pangkat 4, yang paling kanan itu pangkat 4. 1 kali 2 pangkat 4, tambah yang berikutnya, angka berikutnya, itu 0 kali 2 pangkat 3, tambah 1 kali 2 pangkat 2, tambah 1 lagi 2 pangkat 1, tambah 0, 2 pangkat 0. Sehingga kalau kita jumlahkan ini kan 1 kali 2 pangkat 4, 16, ditambah 0, ditambah 4, 16 tambah 4, 20, tambah 2, 22, tambah 0. Berarti 22 bilangan 10. Jadi untuk menuliskan angka 22 itu 10110. Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi. Untuk 1 itu 1 kali 2 pangkat 4, tambah 0 kali 2 pangkat 3, tambah 1 kali 2 pangkat 2, tambah 1 kali 2 pangkat 1, tambah 0 kali 2 pangkat 0. Atau sama dengan 22 kalau dihitung. Jadi itu adalah mengkonversi bilangan binar menjadi bilangan desimal.
Bit dengan bobot terbesar dinamakan most significant bit atau MSB, dan paling kanan dengan bobot terkecil dinamakan least significant bit atau LSB. Kalau tadi namanya MSD ya, most significant digit. Nah, kalau ini bit namanya, most significant bit dan least significant bit. Kemudian bobot bilangan binar ditunjukkan sebagai berikut. Bilangan binar 1, 0, 2/3, 1-nya itu 2/2, 1 itu 2/1, dan 0 itu 2/0. Jadi untuk bilangan binar pecahan, bobot bit MSB dimulai dengan 2/-1. Sama tadi ya. 2/-1, 2/-2, 2/-3, dan seterusnya. Misalnya 0,101. Jadi bilangan binar pun ada bilangan pecahannya ya. 0,101 sama dengan 1 kali 2/-1 tambah 0 kali 2/-2 tambah 1 kali 2/-3. Kita jumlahkan hasilnya adalah 0,525 untuk bilangan desimalnya. Dan hubungan antara bit-bit penyusunnya dengan bobotnya adalah sebagai berikut. Bilangan binar itu 0,101 menjadi 2/-1, 2/-2, dan 2/-3. Jadi yang paling dekat dengan koma, setelah koma itu 2/-1, kanannya lagi 2/-2, kanannya lagi 2/-3, dan seterusnya 2/-4, 2/-5, dan seterusnya. Itu untuk bilangan binar. Sekarang ada juga dipakai dalam digital itu bilangan oktal. Oktal merupakan sistem bilangan dengan basis 8. Berarti kalau basis 8, angkanya jumlahnya 8, dimulai dari 0, berarti 0 sampai dengan 7. Serta bobot yang dimiliki oleh setiap digit penyusunnya adalah kepangkatan 8, pangkat N. Dengan N merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Contoh, bilangan oktal. Jadi kalau bilangan oktal itu nggak akan pernah ada angka 8 deh. 0 sampai 7. Contoh, 2158 atau 215, terus di bawahnya angka 8. Ini menunjukkan basisnya. Basisnya adalah 8. Dalam konteks bilangan desimal memiliki arti berarti yang paling kiri pangkatnya 2, karena ini mulai dari 5 lah ya. 5 itu adalah 5 kali 8/0, kemudian 1 kali 8/1, kemudian 2 kali 8/2. Jadi 2 kali 8/2 itu 128, untuk di apa basisnya 10. Kemudian 1 kali 8/1 itu sama dengan 8, basis 10. Kemudian 5 kali 8/0 itu sama dengan 5. Kalau dijumlahkan jadi 141. Jadi inilah untuk konversi bilangan oktal ke desimal. Jadi sama juga dia disebut dengan digit, jadi MSD dan LSD sama dengan bilangan desimal tadi. 8/2, kemudian 8/1, dan 8/0. Kemudian untuk bilangan oktal, pecahan bobotnya merupakan kepangkatan negatif dari 8. Contoh bilangan oktal yaitu 0,1408 memiliki arti 0,148, yaitu 1 kali 8/-1, 4 kali 8/-2, sama dengan 1/8 tambah 4/64. Jika disamakan penyebutnya menjadi 16. 16 dibagi 82 ke 12, 16 dibagi 64, 16 dibagi 6, 1/4 kali 4 sama dengan 1. Maka 2 tambah 1, 3/16. Jadi dalam bilangan desimalnya itu 3/16. Dan hubungan antara digit-digit penyusunnya dengan bobotnya itu 1 itu pangkat minus
1, 4 itu 8 pangkat minus 2. Ini 8 pangkat minus 1 ya. 8 pangkat minus 1 dan ini 8 pangkat minus 2. Kemudian ada setelah bilangan oktal itu ada bilangan heksadesimal. Heksadesimal merupakan sistem bilangan dengan basis 16. Jadi kalau basis 16, bilangannya ada 16 buah. 16 buah. Sama dengan bilangan desimal juga, dia tidak ada mengenal angka 10, 11, 12, dan seterusnya. Jadi bilangannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu masuk 10-nya adalah A, 11-nya B, 12C, 13D, 14E, dan 15-nya F. Jadi ada 16 angka dari 0 sampai F. Serta bobot setiap digitnya penyusunnya adalah kepangkatan 16 pangkat N. Jadi sama ya, seperti tadi. Dengan N merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya adalah BE5 untuk basis 16 atau BE5 16 dalam konteks desimal atau dikonversikan ke desimal menjadi B itu adalah 11, A9, A10, B11, berarti 11 kali 16 pangkat 2. Kemudian E itu adalah 14 kali 16 pangkat 1. Kemudian 5 kali 16 pangkat 0. Kemudian kalau kita jumlahkan, kita hitunglah 16 pangkat 2 berapa, kalikan 11, ditambahkan 16 pangkat 1 atau 16 kali 14, baru tambah 5 kali 16 pangkat 0. 5 kali 16 pangkat 01, 5 kali 1, 5. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3045 untuk bilangan desimalnya. Kemudian bobot digit-digit heksadesimal pada contoh ditunjukkan sebagai berikut. Jadi yang B itu adalah MSD, most significant digit. Kemudian yang 5 itu least significant digit. Sama seperti tadi cara menghitungnya. Sama juga untuk bilangan pecahan, heksadesimal pecahan, bobot terbesar dimulai dari angka 16 pangkat minus 1. Contohnya itu 0,C8. Berarti 12 kali 16 pangkat minus 1, C itu 12 ya. 12 kali 16 pangkat minus 1 tambah 8 kali 16 pangkat minus 2. Hasilnya ada 12 per 16 tambah 8 per 2, 5, 6. Disamakan penyebut sama-sama 32, hasilnya adalah 24. 4 per 32 tambah 1 per 32, 25 per 32. Itulah bentuk bilangannya dalam bentuk desimalnya. Dan hubungan di antara digit-digit penyusunnya dengan bobotnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu 0,C8 sebenarnya C-nya adalah MSD dan 8 itu adalah LSD atau least significant digit. Jadi jangan nolnya yang kita menjadikan MSD-nya, tapi adalah C-nya atau setelah koma yang di belakang koma. Sekarang kita masuk ke konversi sistem binar, oktal, dan heksadesimal ke sistem desimal. Uraian tentang pengertian sistem bilangan binar, oktal, dan heksadesimal dalam konteks bilangan desimal yang telah dikemukakan tadi, yang telah dijelaskan tadi, pada dasarnya merupakan penjelasan cara melakukan konversi. Ya, jadi cara mengkonversi dari desimal, oktal, kemudian heksadesimal, binar juga ke dalam bentuk desimal. Jadi prinsip konversi adalah menjumlahkan nilai dari setiap digit bit suatu bilangan yang telah dikalikan dengan bobotnya. Satu, misalnya konversi sistem binar ke desimal. Bilangan ke dalam desimal untuk bilangan bulatnya. Contoh 1101 dibuat dalam 10, berarti 1 yang paling kiri, angka 1 paling kiri itu kali 2 pangkat 3. Kemudian 1 berikutnya adalah kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, dan 1 kali 2 pangkat 0. Berarti jumlahkanlah. 2 pangkat 3 itu adalah 8, kali 1, 8.
tambah 2 kali 2, 4 kali 1, 4, 8 tambah 4, 12, ditambah 0. Berarti dia hasilnya adalah 8 tambah, sorry ada satu lagi, 1 kali 2 pangkat 0. Tambah 1, hasilnya 8 tambah 4 tambah 1 berarti sama dengan 13. Untuk bilangan pecahan 1101,11,11, 1101,11 dibuat dalam 10, tinggal 1 kali 2 pangkat minus 3, 2 pangkat minus 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat minus 1, dan 2 pangkat minus 2. Sorry, 1 kali 2 pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Baru di belakang komanya 1 kali 2 pangkat minus 1 dan 1 kali 2 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 0,5. 2 pangkat minus 1 kan 0,5. Sama tambah 2 pangkat minus 2, 1 per 4 sama dengan 0,25. Hasilnya adalah 13,75. Kemudian konversi sistem oktal ke desimal bilangan bulat. Contoh 154 dalam bentuk oktal, 8 dibentuk dalam bilangan bulat, berarti 154, 1 kali 8 pangkat 2, tambah 5 kali 8 pangkat 1, tambah 4 kali 8 pangkat 0. 1 kali 8 pangkat 2, tambah 5 kali 8, tambah 4 kali 1, tambah sama dengan 64, tambah 40 tambah 4, sama dengan 108. Kemudian kalau bentuk bilangan pecahan 154,67 berarti 1 kali 8 pangkat 2 tambah 5 kali 8 pangkat 1 tambah 4 kali 8 pangkat 0 tambah 6 kali 8 pangkat minus 1 tambah 7 kali 8 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 92,86 dalam bentuk desimal. Begitu juga berikutnya adalah konversi sistem heksadesimal ke desimal. Jadi untuk bilangan bulatnya, contohnya 5B dalam bentuk heksadesimal, kita mau bentuk ke dalam bentuk desimal, maka 5 kali 16 pangkat 1 tambah B, B itu adalah 11 kali 16 pangkat 0. Hasilnya adalah 80 ditambah 11 sama dengan 91. Kemudian bilangan pecahan, contoh A7,C1 dalam bentuk heksadesimal menjadi 10 ditambah 16 pangkat 1 tambah 7 kali 10, 16 pangkat 0 tambah 12 kali 16 pangkat minus 1 tambah 1 kali 16 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 160 tambah 7 tambah 12 per 16 tambah 12, 14256, yaitu 167,75. Itu bisa dihitung nanti ya. Kemudian konversi sistem desimal ke sistem biner, oktal dan heksadesimal. Jadi kalau kita mengkonversikan dari biner ke bentuk yang lain. Kalau tadi dari bentuk apa tuh? Biner, oktal, heksadesimal menjadi bentuk desimal, sekarang dibalik dari desimal. Konversi sistem desimal ke sistem binar. Satu, metode nilai digit. Jadi konversi sistem desimal ke sistem binar dengan metode ini dilakukan dengan cara menuliskan terlebih dahulu bobot bilangan binar pecahan dan bobot bilangan binar bulat atau bilangan binar bulat. Misalnya dimulai dengan 2 pangkat minus 3 sampai 2 pangkat 8. Kemudian penulisan bobot bilangan binar tersebut diurutkan dari bobot terkecil sampai dengan bobot terbesar dari kanan ke kiri. Jadi contohnya misalnya 21, 10, 27, dan 27,625 dalam bentuk 10. Maka caranya adalah untuk 21 dalam desimal mau dirubah ke dalam bentuk binar. Kita lihat ya, di sini 21 berarti 21 itu berarti tengoklah di sini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 25, 26, 27, 2 pangkat 8 dan seterusnya. Mulai dari 2 pangkat 0 loh. 21
berarti 1 dia ada. Kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu 0, jadi masih 1 nilainya kan. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4, 4 tambah 2 balik 5, 6, 7. Kemudian 2 pangkat 3 ada dia 8 nilainya. 8 tambah 4, 11, 12, 13, 14, masih 14. Kemudian 2 pangkat 16. 2 pangkat 16, 2 pangkat 4 itu 16. Kita jumlahkanlah 1 tambah 2. Maksud saya 1 tambah 2, 3. Tambah 4, 7. Tambah 8, 15. Tambah 16, 21. Nah, cukup jumlahnya 21. Kemudian misalnya 227, 227. Berarti kita 1 tambah 2, 2 tambah 1, 3. Tambah 4, 7. Tambah 8, 15. Tambah 16. Tambah 32. Tambah 64. Tambah 128. Nah, itu hasilnya adalah 227. Kemudian kalau 227,625 berarti udah jelas yang ininya sama ya. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ditambah di koma 1 kali 0,5 tambah 0 kali 0,25 tambah 1 kali pangkat 1 kali 0,125. Jadi kalau ini dijumlahkan 0,5 tambah 1,25 0,625. Ini dan misalnya 21 tadi ya kita ngerti 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Jadi semuanya bernilai. Berarti di 1 tambah 4, 4 tambah 1, 3 tambah 4, 4 tambah 1, 3, 3 tambah 6, 16, 16, 17, 18, 19. Jadi gini ya, sebentar ya, kita jumlahkan dulu. Misalnya kayak 21 tadi, berarti 21 itu adalah 1 ditambah 4 tambah 16. Ya kan, 21. Berarti yang selain itu kita buat dalam bentuk 0. Begitu juga dengan 227 tadi. Berarti 227 itu adalah pertama adalah dia di atas 128, tapi di bawah 256 kan. Berarti 128-nya pasti 1, kemudian tambah 64, tambah 32. Berarti dia ini 64 tambah 32, 96, tambah 178. Kemudian yang 16-nya kita nolkan, yang 8-nya kita nolkan, kemudian 4 kita nolkan, 2 kita isi 1, kemudian 1 kita isi 1. Maka ini kalau dijumlahkan, yang berisi angka 1 ini hasilnya adalah 227. Begitu juga dengan yang 227,625 tadi. Kalau kita konversikan juga sama. Kalau untuk bilangan di depan komanya 111000011, baru yang komanya 101. Atau dengan cara di atas maka kita peroleh hasil konversi bilangan 21 ke binar sebesar 10101. Untuk memeriksa kebenarannya ya kita cek seperti tadi. 1 kali 2 pangkat 4, 0 kali 2 pangkat 3, tambah 1 kali 2 pangkat 2, tambah 0 kali 2 pangkat 1, tambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 10101. Kemudian dengan cara yang sama, yakni metode nilai digit dapat diperoleh hasil konversi untuk 227 dan 227,625. Sama seperti kita mengkonversikan angka 21 tadi. Ada juga metodenya itu dengan metode bagi 2. Jadi konversi bilangan desimal ke sistem binar dengan metode bagi 2 dapat dilakukan dengan cara seperti di gambar di bawah ini.
Misalnya tadi kan 227. Maka dibagi 2 sama dengan 113. Di sini tulis angka 1. Nah, 113 kali 2, 226, sisa 1. 113 dibagi 2 lagi, hasilnya 56, sisa 1. Kemudian 56 dibagi 2, 28, sisa 0. 28 dibagi 2 sama 14, sisa 0. 14 dibagi 2, 7, sisa 0. 7 dibagi 2, 3, sisa 1. 3 dibagi 2, 1, sisa 1. Maka diperoleh 1100001. Bacanya dari bawah. 111000011. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. 1 dibagi 2, itu 0,5. Nggak bisa. Oke, didapat 1110011. Jadi bacaan dari bawah ya, 1110011. Nah, untuk yang ada 0,625-nya berarti 2 kali 0,60625. Jadi caranya 2 kali 0,625 dengan 1 koma berapa ya? 1,625 dikali 2, 1,5 1,250. 1,250. Berarti 1, kemudian ada 0,25 sisanya. 0,5. Berarti 2 dikalikan 0,25 lagi. Hasilnya adalah 0,05, 0,5. 0,5. Sisanya adalah 0,5. Tuliskan 0. Kemudian 2 kali 0,5 sama dengan 1. Makanya dia hasilnya adalah yang komanya ini adalah berapa tadi ya? 101. Komanya 10101. Jadi dari bawah juga bacanya itu dari 101. Jadi 2 kali 0,625 itu sama dengan 1,25. 1,25. Ditulis 1, sisanya 0,25. Baru 2 kali 0,25 hasilnya adalah 0,5. Atau 0, sisa 0,5, ya kan? Sisanya 0,5. Baru 2 kali 0,5, 1. Sisanya 0. Ya kan? 1 kali 2 kali 0,5 itu 1, sisanya 0. Kali ini tadi 2 kali 0,5, 0, sisa 1. Artinya 0 ditambahkan 0,5. Kali ini 2 kali 0,5 dengan 1 ditambahkan 0. Ini tadi misalnya 2 kali 0,025 nya 1,25, berarti 1, sisanya 0,25. Kemudian 2 kali 0,25 ini kan 0,5. 0,5 berarti kita tulis, kan 0,5 di bawah 1. Berarti kita tulislah 0, sisanya adalah 0 kali 0,25. Sorry, 0 kali 2, 0 tambah 0,25. Tambah 0,5. Kemudian 2 kali 0,5, hasilnya adalah 1, sisanya 0. Nah, baru kalau 0, pasti kan nggak bisa lagi sisanya kan 0, 2 kali 0, udah ya 0. 0 sisa 0, berarti 0 di bawahnya. Makanya 0, 1, 0, 1 hasilnya. Jadi itu ya yang harus di ini kalau menggunakan bagi gini juga bisa
kita peroleh, tapi kita harus menghitung atau kita menggunakan tabel tadi seperti ini. Bicara konversinya. Kemudian konversi sistem desimal ke sistem oktal dan heksadesimal. Konversi sistem desimal ke sistem oktal dan ke sistem heksadesimal dapat dilakukan dengan metode bagi juga. Dan dalam hal ini faktor pembaginya adalah 8 untuk oktal dan 16 untuk heksadesimal. Jadi kalau tadi dibagi 2 karena binar, kali ini dibagi 8 untuk oktal dan 16 dibagi untuk heksadesimal. Contoh, konversikan bilangan desimal 85 ke sistem oktal dan sistem heksadesimal. Untuk sistem oktal yang sebelah kiri, 85 dibagi 8 sama dengan 10, sisa 5. 10 ke 8, 80 tambah 5. Sisa 5. Baru 10 dibagi 8 sama dengan 1. 1 ke 8, 8. Sisa 2. 8 tambah 2 kan 10. Berarti sisa 2. Kemudian nanti 1 dibagi 8 kan 0. 0 sisa 1. Sisa 2. Sisa 1 karena 1 dibagi 8 kan 0 kali 8 0 tambah 1. Makanya hasilnya adalah 1, 2, 5 untuk basis 8. Begitu juga sebaliknya. Berikutnya adalah untuk 16. Contohnya ini 45 ya. 45 dibagi 16. 2 ke 16 32 kan. Sisa 13. Berarti 2 dibagi 16 lagi 0 sisa 2. Berarti 2, 13. 13 itu dalam angka heksadesimal itu adalah D. Makanya dia jadi 2D. Nah, kemudian berikutnya adalah konversi sistem binar ke sistem oktal dan heksadesimal. Konversi sistem binar ke sistem oktal. Konversi sistem binar ke sistem oktal dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan binar menjadi 3 bit, dimulai dari less significant bit. Selanjutnya setiap kelompok bilangan binar tersebut dikonversi ke dalam lokal. Nah, contoh misalnya bilangan binarnya 10, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 dalam binar mau dijadikan oktal. Nah, makanya penyelesaiannya adalah dibagi tadi 3 dari sebelah kanan baginya. Jadi 101 berarti 001 kemudian 010 111 100 baru sisanya 10 nggak cukup 3 angka. Jadi baru dikelompokkan ya 10 ini adalah 2, 100 itu adalah 4, 100 dibagi 100 itu adalah 2 pangkat 4 ya. Sorry. Iya, 0 ya 100 ini kan 0-nya pangkat 0. Kemudian 0 pangkat 0 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti cuma ada 2 pangkat 2, 4. Kemudian 111, 1 pangkat 0, 1, 1 pangkat 1 kali 1 pangkat 2, 2, 2 tambah 1, 3, tambah 4, 7. Kemudian 010, berarti 0 kali 2 pangkat 0, 0, 1 kali 2 pangkat 1, 2, 0 kali 2 pangkat 3, berarti hanya 0. Kemudian 001 ini 1 kali 2 pangkat 0, berarti nilainya cuma 1. Kemudian 101 yaitu 1 pangkat 1 kali 0 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 0, 1, 0 kali 2 pangkat 1, 0, 1 kali 2 pangkat 2, 4 tambah 1, 5. Makanya bilangan 8-nya menjadi 2, 4, 7, 2, 1, 5, basis 8. Nah, seperti itu ya. Kemudian konversi sistem binar ke heksadesimal, ini nanti
bisa dipelajari lagi ya. Nanti saya kirimkan bahannya untuk Anda sebagai bahan bacaan untuk materi ini. Oke, saya kira untuk sekarang ini sekian pertemuan kita, pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Jadi untuk konversi bilangannya. Mungkin minggu depan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Nanti bolehlah dibaca-baca mengenai konversi bilangan digital ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Saya akhiri ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.